Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini." Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dan seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu.
Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pada ayat 12, malaikat Tuhan menyatakan dua hal yang luar biasa dalam kehidupan Gideon. Yang pertama, Tuhan menyertai engkau, dan yang kedua, pahlawan yang gagah berani. Sebuah perkataan yang luar biasa, namun Gideon menanggapinya dengan ketidakyakinan. Karena menurutnya jika Tuhan menyertainya, mengapa ia dan bangsanya berada dalam cengkeraman orang Midian atau penindasan orang Midian? Jika ia adalah pahlawan yang gagah berani, kenyataannya adalah ia adalah orang yang paling muda di antara kaum keluarganya, dan kaumnya adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dengan kata lain, Gideon mau mengatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan, apalagi melihat latar belakang keluarganya yang menurutnya tidak berarti. Hal inilah yang membuat Gideon merasa kurang yakin dengan penyampaian malaikat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang demikianlah yang sering kita lihat dalam kenyataan hidup ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang sepertinya menurut kita tidak sesuai dengan janji atau perkataan Tuhan. Dalam situasi seperti ini hanya ada dua pilihan. Yang pertama, kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang membuat kita tidak berdaya dan kemudian jatuh dalam kekecewaan dan putus asa, atau kehilangan keyakinan diri dan keyakinan atas kuasa Allah. Atau yang kedua, kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh pikiran tersebut. Kita berani keluar dari situasi ini dan meyakini bahwa janji atau perkataan Tuhan akan digenapi, sehingga kita terbebas dari situasi dan kondisi yang menekan kita. Cara berpikir dan memperlakukan diri kita akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Persoalannya adalah bagaimana caranya kita bisa seperti Gideon yang berani keluar dari cara berpikir yang membuat dirinya hampir berada di dalam kekecewaan dan putus asa. Dalam hal ini kata yang tepat adalah percaya. Keyakinan atau percaya dimulai dari kata mengenal atau kata dasarnya kenal. Tidak mungkin kita percaya pada seseorang jika kita tidak pernah mengenalnya, dan tidak akan juga kita mempercayakan sesuatu yang besar pada orang yang tidak kita kenal dengan baik. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Allah. Jika kita mengenal Dia dengan baik, maka kita tak akan menjadi kecewa meski apapun yang terjadi. Kita bahkan tidak akan pernah ragu memberikan segenap hidup kita dalam tangannya, meski jalan dan rencananya mungkin masih belum kita ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika saat ini kita berada dalam masalah dan penderitaan, tidak ada yang salah jika kita belajar untuk lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Agar keyakinan diri dan keyakinan kepada kuasa Allah diteguhkan kembali, sehingga kita tidak diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang mengerdilkan kita, dan pada akhirnya kita bisa terbebas dari situasi dan kondisi yang menekan kita. Kita bisa menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk menghayati firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu agar dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami dimampukan untuk dapat mengenal Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam iman dan percaya kami kepada Allah, kami diteguhkan dalam iman kami dimampukan untuk semakin menjalani hidup ini dalam kepercayaan kepada Tuhan yang mampu mengatasi segala peristiwa yang menyedihkan,
yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Bahkan lebih dari itu, kami dikuatkan untuk tetap teguh melihat berbagai peristiwa yang terjadi dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.